Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, Stambuk F5512014 kelas C. Saya akan menjelaskan tugas besar saya penjualan dari Leadbed. Bab 1. Rumusan masalah, bagaimana membangun sistem pengolahan data transaksi dan pengolahan data barang. Batasan masalah. Berdasar rumusan masalah di atas, maka perlu dibuat aplikasi pengolahan data transaksi agar lebih efektif dan meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi maupun pengolahan data. Tujuan. Sehubung dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sistem ini diharap dapat dibentuknya aplikasi sistem penjualan Leadbed yang dapat 1. Menciptakan aplikasi yang terhubung dengan database. 2. Menciptakan aplikasi dengan tampilan yang baik. 3. Menciptakan aplikasi yang memberikan manfaat. Berdasar pada hal-hal yang dijelaskan di atas, maka aplikasi yang diharapkan dapat 1. Memberikan kemudahan pada admin dalam menginput data transaksi dan mencetak stok transaksi. 2. Memberikan kemudahan pada bagian gudang dalam penginputan data stok barang. 3. Memberikan kemudahan pada manajer dalam memantau laporan transaksi dan laporan stok barang. Bab 2. Landasan teori. Sistem aplikasi penjualan Leadbed menyajikan transaksi penjualan Leadbed, menginput laporan transaksi pembelian barang, menginput laporan stok barang, kelayakan operasional menyangkut beberapa aspek untuk disebut layak secara operasional. Usulan kebutuhan sistem harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada di sisi pemesan sistem informasi. Samping itu, informasi yang dihasilkan oleh sistem harus merupakan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna, tepat pada saat pengguna menginginkannya. Dalam sistem ini, kebutuhan pengguna akan akuratnya laporan penjualan akan teratasi. Kecepatan transaksi akan meningkat dan memanage database akan terasa lebih mudah. Bab 3. Pembahasan prinsip kerja, sistem rekrutmen, sistem specification, metode pengembangan. Prinsip kerja, cara kerja dalam aplikasi ini memiliki 3 user, yaitu yang pertama dilakukan register untuk akun manajer, admin, gudang, yang dimana manajer bisa melihat laporan yang diinput dari stok barang dan transaksi penjualan. Admin memilih input data pada menu dan admin juga bisa mencetak laporan transaksi. Gudang menginput data yang dimana untuk membuat laporan stok barang. Sistem rekrutmen. Pada sistem rekrutmen, tujuan utama yang harus dicapai adalah bagaimana kita dapat mengkomunikasikan atau menghubungkan tiap komponen fungsi sistem ke dalam sistem agar terintegrasi secara baik. Ada fungsi fungsional rekrutmen dan non-fungsional rekrutmen. Sistem specification. 1. Spesifikasi hardware. 2. Spesifikasi software. 3. Spesifikasi user. Metode pengembangan. Pada program ini kita menggunakan metode prototype. Prototype merupakan sebuah metode pengembangan software yang cukup banyak digunakan. Dengan metode ini, pengembang dan pelanggan bisa saling berinteraksi selama proses pengembangan software. Hal ini tentu sangat menguntungkan dan semakin memudahkan dalam pembuatan perangkat lunak. Bab 4. Perancangan sistem. Yang pertama, flowchart. Dari flowchart login, saat kita memulai aplikasi, kita pilih user, di mana di dalam kita pilih user itu kita harus mendaftar akun. Validasi digunakan untuk mengetahui menampilkan pesan data yang belum lengkap. Jika sudah lengkap input data akun, validasi juga bisa menampilkan pesan akun tidak valid. Terus ketika valid, menampilkan main menu. Ada data stok barang, di mana saat kita input data stok barang, semua data stok telah terisi. Ketika sudah terisi, proses penyimpanan data menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Data penjual, input data penjual, semua data telah terisi. Jika belum, menampilkan pemberitahuan bahwa data tidak lengkap. Jika sudah, proses penyimpanan data menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Ada manajer bisa memilih data laporan, di mana data transaksi dan data stok barang. Yang kedua, activity diagram, di mana admin bisa menginput username dan password. Jika password tidak valid, maka dia akan kembali lagi, dan jika valid dia akan terus ke main menu.
input data transaksi, admin akan menginput data transaksi. Jika tidak valid, dia akan kembali, dan jika valid, dia akan disimpan ke database dan cetak laporan transaksi dan diserahkan kepada pelanggan dan manajer. Stok barang jika semua barang terisi, semua akan disimpan ke database, lalu dicetak ke stok barang dan menyerahkan laporan stok barang ke manajer. Manajer menampilkan pilihan memilih jenis laporan, barang atau transaksi. Lihat laporan. Rancangan sistem. Yang ketiga, data flow diagram. DFD level 0, di mana aplikasi penyelenggara grid manajer bisa mengakses daftar akun, login, masukkan username, lihat laporan stok barang, dan lihat laporan transaksi penjualan. Kasir, masukkan username dan password, input data transaksi, cetak stok laporan transaksi, daftar akun, login. Gudang, daftar akun, login, masukkan username dan password, input data stok barang, laporan stok barang. DFD level 1, di mana daftar akun, login, cetak data, ambil data. Login ke kasir, login akun, login valid. Kasir ke transaksi, masukkan transaksi, terus input data, terus datanya akan disimpan ke database transaksi dan akan dicetak di laporan transaksi, terus ke pelanggan dengan manajer. Login ke gudang, login akun, login valid, masukkan stok data gudang, terus akan disimpan di database stok gudang, lalu masuk ke laporan stok barang dan akan dilihat oleh manajer. Login ke manajer, login akun, login valid, terus manajer bisa melihat laporan stok barang dan laporan transaksi. DFD level 1 proses 2, di mana kasir data transaksi, input data transaksi akan masuk ke database transaksi. Data transaksi, laporan data transaksi pelanggan, kita laporan data transaksi. Gudang data stok barang, masuk ke data stok barang. Input data stok barang masuk ke database stok barang. Data stok barang masuk ke laporan data stok barang. Manajer bisa melihat laporan data transaksi dan laporan stok barang. DFD2, di mana kasir data tambah data transaksi, cek kelengkapan transaksi, masuk ke database transaksi, lalu masuk ke laporan transaksi, bisa dicetak laporan transaksi ke pelanggan. 2. Gudang, data stok barang, tambah data stok barang, masuk ke database stok barang. Data stok barang, laporan stok barang. Manajer bisa melihat laporan stok barang dan laporan transaksi. Yang keempat, use case diagram. Bagian gudang bisa mengakses stok barang dengan laporan stok barang. Kasir bisa mengakses transaksi penjualan, laporan transaksi, dan cetak stok barang. Terus yang laporan stok barang dengan laporan transaksi dikasih ke manajer, dengan cetak stok transaksi dikasih ke pelanggan. Yang kelima, kelas diagram. Di kelas diagram manajer memakai ID pegawai, nama email, password, dan konfirmasi password. Manajer bisa melihat laporan stok barang dengan laporan transaksi. Bagian gudang, ID pegawai, nama email, dan password, konfirmasi password. Stok barang, laporan stok barang. Admin, ID pegawai, nama email, password, konfirmasi password. Data transaksi penjualan, laporan transaksi, cetak stok transaksi. Yang dimana semua ini adalah database dan bisa mengakses. Berikut adalah demo aplikasi. Garlic Bread kita menggunakan 3 user, yang dimana ada manajer, admin, dan gudang. Pada admin kita mempunyai tombol register, dimana untuk meregis pegawai, misalnya 6 nama, mesti email, @gmail.com, password 23, terus kita regis, akan berhasil terdaftar. Kembali ke 003 password 123, login berhasil.
Dalam manajer ini kita bisa melihat laporan stok barang dengan laporan transaksi penjualan. Contohnya, kita bisa juga mencari data seperti nomor 1. Terus saya menyiapkan tombol kembali untuk kembali ke menunya. Ini transaksi penjualan. Kita bisa mencari data juga. Kembali. Terus kita masuk ke admin. 4. Login berhasil. Pada form ini kita menggunakan main menu. File, admin bisa menginput data transaksi. Contohnya, dalam data transaksi ini kita mempunyai 3 tombol. Bayar, tambah, kembali. Tambah untuk menambah data. Pembeli, Rizky, pembelian 2020 bulan 12 22. Nomor HP, harga barang 5.000, jumlah barang 3. Kita bayar. Pembayaran berhasil dilakukan. Terus kita kembali. Untuk melihat data transaksi, kita masuk ke view transaksi. Di sini kita memiliki 3 tombol, kembali, cetak, edit data. Jika kita pilih ini, kita memilih datanya. Ya, kita bisa mengedit data tersebut. Kembali lagi. Kita bisa mencetak hasil pembelian seperti berikut. Di sini kita menggunakan set query dengan kita menghubung ke set connection. Terus di sini juga kita bisa mencari data. Contohnya terus kita kembali, kita logout, kita kembali lagi. Di bagian gudang ada tombol register, kita meregis ID pegawai. Contohnya 23, email, password 23, pun berhasil terdaftar. Kembali. Belum terdaftar. Kita masuk ke main menu. Kita pilih file, kita input data barang. Di dalam inputan data barang kita memiliki 3 tombol, tambah, simpan, kembali. Kita menambah data barang 1, 2, 3, 4. Kita simpan. Berhasil dilakukan. Kita kembali. Kita masuk ke laporan stok barang. Kita logout. Sekian dari program saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.